tertulis demikian, Pak. Ya. Harusnya Bapak jawab saya dulu itu. Kalau Enggak, Bapak saya baca menjawab lagi. bahwa Mesias itu Allah, selesai, Bapak benar. Entar dulu, saya baca dulu ayatnya lagi ya, pelan-pelan. Coba. Oke, ayat 30-31. Kemudian, Ya, silakan. saya baca dalam terjemahan ELT ya. Ya, silakan. Kemudian sesungguhnya Yesua juga membuat banyak tanda yang lain di hadapan para muridnya yang tidak tertulis dalam kitab ini. Ayat 31. Namun hal-hal ini telah ditulis agar kamu percaya bahwa Yesualah Mesias, Putra Elohim, dan supaya kamu dapat memiliki hidup dengan percaya dalam namanya. Ini jelas sekali. Baik. Saya bertanya, Pak Pendeta jawab. Apakah Mesias itu Allah? Apakah Putra Allah itu Allah? Itu dulu, Pak. Oke, dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Jadi berarti Mesias itu Allah, anak Allah itu Allah. Baik. Kalau Mesias itu Allah, Pak, bagaimana dengan pengajaran Yesus? Bahwa Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus mengajarkan kepada perempuan Samaria, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Sebab penyembah-penyembah yang benar adalah mereka menyembah dalam roh dan kebenaran, dan itu yang dikehendaki oleh Bapa. Baik, kalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri, adakah orang-orang atau murid-murid yang sejaman dengan Yesus beribadah menyembah kepada Yesus? Oke, saya jawab dulu ya. Yang pertama, yang kadang kawan-kawan Muslim menggunakan perspektif Quran dalam mengenal Yesus. Saya jelaskan ini dulu ya. Kenapa? Karena menurut Quran dalam surat An-Nisa bahwa Isa itu diangkat hidup-hidup, lalu ada orang yang diserupakan dengan Isa untuk disalibkan. Nah, menurut perspektif Quran bahwa Yesus itu hidup. Karena mereka menyamakan Yesus dengan Isa. Kalau menurut kami iman Kristen, Yesus dengan Isa beda. Dua pribadi yang berbeda, tidak sama. Sehingga teman-teman Muslim menganggap bahwa Yesus itu masih hidup, diangkat hidup-hidup, ada di surga. Begitu. Nah, saya mau beritahu begini, menurut iman Kristen, Yesus sejak setelah dia dilahirkan, dia memiliki dua natur atau dua hakikat ya, sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Nah, selagi dia masih hidup dalam dunia, kan dia menggunakan tubuh badan manusia. Dia menginjil, berbicara dengan perempuan Samaria, berbicara dengan Nikodemus dan banyak orang. Tapi dia dalam posisi menggunakan tubuh. Nah, setelah dia bangkit dari kematian, maka dia adalah Tuhan yang sejati. Jadi kalau saya bilang Yesus itu ada Bapa, itu adalah Mesias, Yesus adalah Allah, ya itu setelah dia bangkit dari kematian. Sebelum dia bangkit, kan dia masih gunakan tubuh. Sehingga dia mengajarkan orang-orang tentang Yohanes 17 ayat 3 misalnya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka telah mengenal satu-satunya Allah yang hidup dan Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, oleh kawan-kawan Muslim menganggap bahwa ini ajaran tauhid yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Keliru, tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran tauhid. Waktu Yesus berbicara, inilah inilah hidup yang kekal, bahwa mereka telah mengenal satu-satunya Allah yang hidup. Allah itu dari terjemahkan dari kata Theo, tidak merujuk pada Allah SWT. Begitu. Jadi beda, memang tidak nyambung sama sekali, Bang. Jadi makanya ayat yang ke-30-31 menurut Abang bahwa Thomas itu dia bukan kagum pada Yesus, tapi justru ulang lagi Pak Pendeta. Nah, bukan menurut saya ulang lagi berkali-kali, bukan menurut saya. Bukan menurut saya. Tadi kan scholar, benar Bang, Abang bertanya sama mereka, mereka menjelaskan. Saya baca literasinya. Gitu. Saya baca literasinya. Pak Pendeta, izin saya mau tanya Pak Pendeta. Pak Pendeta pernah baca buku The Only True God? Belum. Itu seorang pastor, dia Chinese ya, tapi mengajar di Eropa dan di Amerika. Jadi metode-metode pembelajaran Bible dipakai oleh sekolah-sekolah teologi di sana. Dia itu Pak hidup 37 tahun dalam doktrin Tritunggal Pak. 37 tahun. Nah, karena ada sebab beban amanat agung,
maka dia lebih mendalami Bible secara menyeluruh. Maka dia buat satu pernyataan yang ini sifatnya menantang seluruh Kristen di muka bumi. Nanti Bapak boleh cari, namanya Profesor Eric H. Cheng, bukunya The Only True God. The Only True God. Oke, thank you. Buku itu bestseller, lalu dia buat satu buku lagi, The Only True Man. Jadi The Only True God, The Only True Man. Nah, metodenya Eric H. Cheng ini dipakai oleh scholar-scholar di sekolah-sekolah teologi di luar Amerika. Dia punya jemaat ribuan, Amerika dan Eropa. Dia membuat satu pernyataan di dalam buku itu, Pak, ya, dalam buku itu. Seandainya, ini pernyataan dia, saya kutip, di dalam kitab suci terdapat satu kalimat eksplisit bahwa Yesus adalah Allah, maka hentikan seluruh perdebatan-perdebatan, tutup semua diskusi-diskusi. Tapi pada faktanya tidak ada, maka kenapa kalian masih bergelut dengan hal itu? Ini saya kutip perkataannya. Nanti Bapak boleh baca, saya kasih referensi The Only True God karya Eric H. Cheng. Dia berusaha mengembalikan pemahaman Kristen kepada original atau yang diajarkan oleh Yesus. Saya pernah dengan Pak Budi Asali, saya tanya tentang itu. Pak Budi Asali juga sampai lompat kepada tentang Yesus itu, firman adalah gelar bagi Yesus, ya. Saya bilang di mana? Dia cuma pakai 3 dalil, Yohanes 1:1, Yohanes 1:3, Yohanes 1:14. Namun sangat jauh berbeda dengan pernyataan orang yang lebih tinggi keilmuannya, yang lebih global keimanannya, tapi saya sudah tahu jawabannya. Pasti mengatakan iman Kristen tidak melihat siapa yang paling hebat. Dia belajar pun sampai buku habis, tapi kalau Yesus tidak memilih, nah ini bukan jawaban yang kami inginkan, Pak. Bukan jawaban itu yang kami inginkan. Hanya kami melihat bagaimana di antara teman-teman Kristen yang scholar itu, ya nggak ngerti saya. Kalau kami menghormati para alim ulama, kami hormati. Sebab di dalam Al-Quran dituliskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanya kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Lalu dikatakan dalam hadis, barang siapa yang menyerahkan segala sesuatu bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dan hari ini kita melihat, bahkan para ahli di dalam kekristenan sendiri berbicara, yang mereka mendedikasikan hidupnya dari pagi baca Bible, sore baca Bible, siang baca Bible, besoknya kaji Bible, masih kalah dengan orang yang duduk di kedai tua. Mohon maaf, Pak, ini jujur, Pak. Yang duduk di kedai tua yang nggak pernah pegang Bible, tapi bisa menyalahkan orang yang tiap hari belajar Bible, Pak. Kalau kami tidak, Pak. Sehingga tidak heran ketika ada pendeta Afrika berbicara di depan ribuan jemaat, bagaimana menghargai, menghormati seseorang yang memiliki keilmuan. Maka pergilah ke Islam. Kata dia, seminggu kalian belajar sama orang Islam, kalian akan berubah 180 derajat. Ini ada video tersebar, karena kita menghormati orang yang berilmu. Kalau di Kristen tidak, jujur Pak Pendeta yang saya akui belajar, punya ilmu, tapi ketika ada pandangan Kristen yang awam memandang Pak Pendeta tidak ada artinya. Pak Pendeta ini nggak ada apa-apanya, padahal Bapak ini belajar loh, sekolah loh. Harusnya kita serahkan kepada Bapak yang belajar. Tapi kalau kita lihat teman-teman Kristen, dia sangat mudah, padahal dia duduk di kedai tua nih, hanya tiap hari kerjanya minum tua, dia salahkan Pak Pendeta. Gimana itu, Pak? Inilah yang saya bilang, di dalam kekristenan itu mungkin hal pertama yang harus diajarkan adalah adab. Karena puncak daripada keilmuan dan keimanan itu adalah adab. Nah, dengan adab inilah dalam Islam mengatur hablum minan nas, bagaimana dengan manusia sama manusia, hablum minallah, bagaimana dengan manusia kepada Allah. Itu, Pak. Maka tak heran ketika para pendeta-pendeta itu mulai resah dengan tingkah dan perbuatan jemaat-jemaat yang awam ini, yang tidak menghargai, tidak menghormati. Itulah, Pak, saya prihatin sama Bapak. Kalau ketika iya, masa Pak Pendeta diadu sama jemaat, itu kan enggak apple to apple dulu. Ya, ini Bang, kalau saya pribadi sebagai hamba Tuhan, kita tidak membutuhkan penghargaan, tidak membutuhkan penghormatan dari manusia. Penghormatan itu hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita ini cuma hamba yang menjalankan perintah Tuhan.
Saat kami merasa perlu dihormati, maka kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Itu bukan hak kami. Jadi kalau ada pendeta yang butuh dihormati, yang merasa, oh pendeta ini hebat. Orang-orang bilang saya hebat, saya bilang enggak, saya ini bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi kalau ada orang kedai tuak, dulu saya sebelum jadi pendeta juga seorang yang suka nongkrong di kedai tuak. Nah, saya tukang kritik pendeta dulu. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, orang-orang yang tidak memiliki hati dan memiliki iman sungguh-sungguh. Jadi kepintarannya di Kristen seperti ini, Bang. Adab itu diajarkan dengan baik. Jadi adab itu tidak hanya diukur kalau ada tukang peminum tuak di kedai tuak lalu tidak menghormati pendeta. Itu bukan standar adab. Standar adab adalah saat kita bisa berkomunikasi dengan santun kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika saya kemudian berkomunikasi dengan abang, nah kalau abang melihat tata cara saya tidak beradab, silakan abang kritisi dan saya memperbaikinya. Itu baru adab. Bukan terhadap tukang mabuk di kedai tuak lalu kemudian tidak menghormati pendeta. Bagi kami nggak ada masalah. Memang orang-orang kayak mereka, dulu saya tidak pernah menghormati pendeta sebelum saya menjadi pendeta, karena saya rasa pendeta itu nggak masuk di akal. Itu bicara ini nggak logis sama sekali. Tapi kemudian setelah saya belajar, oh ternyata demikian. Nah, saya mengajarin diri saya untuk menghormati, termasuk saya menghormati abang hebat sekali. Gitu. Pak, izin Pak Pendeta, yang saya bilang bukan menghormati orangnya, tapi apa yang disampaikan, Pak. Ketika para pendeta belajar tentang Bible, menyampaikan isi Bible dengan metode-metode yang dipahami dalam scholar, itu yang saya bilang, Pak. Kalau orang itu, karena dalam Islam sama, Pak. Unzur maqala la tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicara, bukan siapa yang berbicara. Jadi walaupun seorang pemungut sampah ketika dia berbicara tentang qala Allahu qala Rasul, ini Al-Qur'an, Allah berfirman, itu yang kita hormati, Pak. Jadi bukan penghormatan itu harus ditujukan kepada kita diri, bukan. Yang saya bilang di situ adalah ahli, dihormati keahliannya. Apa ahlinya di situ? Dia berbicara tentang Bible. Nah, Bible ini kau yakini enggak? Yakin. Terus kau belajar Bible enggak? Enggak. Lalu bagaimana kau tidak menghormati mereka yang belajar Bible? Itu, Pak, maksud saya. Bukan harus seorang pendeta harus dihormati dirinya dia. Enggak, bukan itu. Saya nggak merujuk masuk ke sana, tapi iya, Bang, begini, hargai, Bang. beradab terhadap apa yang dia ucapkan. Itu loh. Karena yang diucapkan itu menurut Bapak Pendeta, itu kan firman, Bible. Kita pendeta itu tidak membutuhkan pengakuan dari umat. Apa yang kita ajarkan dia mengerti, karena kami percaya pada waktu yang akan menjawab. Jadi saat kita bicara dia tidak hargai keilmuan saya, yang nggak ada masalah buat saya, nggak akan mengurangi iman saya kepada Tuhan, karena kita punya prinsip waktu yang akan menjawab gitu. Karena kayak ke abang, saat pintar apapun saya menjelaskan ke abang, tetap itu nggak berharga di mata abang kan? Abang anggap saya ini nggak bisa menjelaskan, dan bagi saya nggak ada masalah gitu. Nah, jadi kita tidak butuh hormat maksudnya dan pengakuan dari orang, tidak. Kita menyampaikan sesuatu, lalu waktulah yang akan menjawab. Saat memang perkataan saya sudah benar, kemudian dia nggak percaya, ya terserah dia. Tapi kalau perkataan saya, seiring waktu saya harus perbaiki. Jadi kalimat-kalimat yang saya ucapkan kalau keliru juga saya harus perbaiki, begitu. Oke, Pak, dari tadi saya menerima semua penjelasan Bapak. Ini kan saya bilang tadi, soal yakin tidak yakin itu bukan ranah perdebatan ini sudah ranah iman, kan gitu. Ya, tapi saya hargai, saya hormati penjelasan Bapak. Walaupun saya tidak setuju, saya tidak terima. Ya. Saya di sini hanya kita sama-sama memberikan edukasi, ya. Saya membawa bantahan juga dari teman-teman Kristen yang sekolah. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam kekristenan itu memang ada perbedaan pemahaman. Yang tadi saya katakan bahwa Islam, Yahudi memiliki beberapa kitab rujukan, sementara Kristen cuma satu. Nah, satu kitab ini yang sama dimiliki oleh Unitarian, oleh Wanes, oleh Mormon, oleh Tritunggal, sama satu ini pula. Ayatnya pun sama, yang berbeda pemahaman. Betul kan, Pak? Ya, terhadap betul. Dalil itu, pemahamannya. Itu setuju saya. Nah, tentu perbedaan-perbedaan ini ada alasannya. Kita lihat alasannya apa. Oh, mereka merujuk kepada dalil yang lain. Mereka merujuk kepada dalil yang lain. 31.000 ayat dalam Bible itu. Ya.
yang jadi fokus adalah berbicara tentang Yesus. Karena PB itu bercerita tentang kisah perjalanan kehidupan Yesus. Oke? Nah, tetapi tidak menjelaskan Yesus yang dari sisi yang diimani oleh teman-teman Kristen. Coba bayangkan 300 lebih dalil perkataan Yesus tentang siapa dia, bahkan satu perikop kesaksian Yesus tentang dirinya itu masih kalah dengan keimanan orang Kristen hari ini terhadap Yesus. Maka kami di luar iman Kristen ini pasti memiliki banyak pertanyaan. Siapa Yesus menurut Kristen? Siapa Yesus menurut Yesus? Dari mana kita tahu? Ya sumber. Kita nggak hidup sejaman dengan Yesus. Teman-teman Kristen yang hari ini ada pun hanya melihat daripada Bible. Lalu kok bisa berbeda pemahamannya? Sementara di dalam Bible jelas perkataan Yesus, persaksian Yesus tentang dirinya. Bahkan Yesus berkata, kesaksian Yohanes itu tidak lebih penting daripada kesaksian dia. Sebab yang bersaksi tentang dia adalah Bapa yang mengutus dia. Coba ini, kalau saya mau bawa lagi Pak, ada perkataan pendeta-pendeta yang di luar sana mengatakan bahwa 80% perkataan yang disandarkan kepada Yesus bukan perkataan Yesus dalam Bible. Kalau saya mau bawa ke sana, tapi saya nggak mau bawa ke sana. Yang jelas-jelas saja yang kita lihat secara eksplisit. Yesus di dalam Bible menginginkan dunia harus percaya kepada dia, dunia harus tahu kepada dia sebagai Tuhan, bukan sebagai utusan. Perkataan Yesus, coba Bapak baca Yohanes 17:21, Yohanes 17:23. Ini yang dikehendaki oleh Yesus. Kata Yesus apa? Supaya dunia percaya Engkau yang mengutus aku, supaya dunia tahu Engkau yang mengutus aku. Yesus pula berkata, seorang utusan tidak samalah dengan yang mengutus. Seorang hamba tidaklah sama dengan Tuhan. Ini perkataan Yesus. Mau kita bawa kemana perkataan Yesus ini? Apakah dengan mengambil 1-2 ayat lalu mematahkan perkataan Yesus sendiri? Kan nggak boleh. Nggak boleh Pak. Nah, apakah dalil ambigu bisa mengalahkan dalil eksplisit? Tidak bisa juga. Dalam kalangan akademis tidak mungkin dalil ambigu bisa mengalahkan dalil yang eksplisit. Kenapa? Sebab dalil ambigu boleh diterjemahkan oleh siapa saja menurut pemahaman dan kepentingannya, sementara dalil eksplisit tidak bisa kita apa-apain. Sudah seperti itu adanya. Nah, ketuhanan terhadap Yesus dalam Bible diambil dari dalil-dalil ambigu, sehingga seolah-olah mengalahkan pernyataan eksplisit Yesus. Contoh, mengatakan dia Tuhan, dari mana dalilnya? Aku dan Bapa satu. Ini ambigu. Banyak penyertaan satu apa? Satu apa dulu nih? Nah, sementara di dalam Bible Yesus berkata, Bapa dengan kehidupannya sendiri, begitu pula anak dengan kehidupannya sendiri. Eksplisit. Nah, itu yang saya kadang-kadang bilang, ini orang-orang Kristen ini melawan Bible, melawan Yesus. Seolah-olah, Yesus kamu tak tahu apa-apa tentang dirimu, kami yang lebih tahu. Para murid-murid, kamu tak tahu apa-apa tentang Yesus, kami yang lebih tahu. Maria, kamu nggak tahu apa-apa tentang Yesus, kami yang lebih tahu. Kayak begitu kesannya Pak. Justru disinilah kita coba berdiskusi, berdialog ya, jangan kita berdebat ya. Kita berdialog supaya ada tujuan saya Pak, dari awal saya bilang saya ingin mengajak teman-teman Kristen kembali ke Bible, kembali ke perkataan Yesus. Banyak loh perkataan Yesus itu, bukan 1-2 loh, banyak. Coba secara jumlah, secara quality dan quantity. Secara kualitas data, pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai seorang utusan banyak, sehat atau baik dalilnya. Jumlahnya pun banyak. Nah, sekarang sebaliknya, perkataan Yesus tentang dia Tuhan itu ambigu dalilnya, lalu jumlahnya sedikit. Pak Pendeta seorang yang belajar, apakah iya dalil ambigu bisa mengalahkan dalil eksplisit? Silakan Pak. Mungkin terlalu nekat ya kalau saya katakan dalil ambigu bisa mengalahkan eksplisit dalam tanda petik ya. Mantap Pak, mantap. Makasih Pak Pendeta, terima kasih. Gitu. Karena begini, selalu saya katakan bahwa perkataan Yesus lagi dia masih menggunakan media, kita mengakui dia utusan. Memang benar, dia memang diutus oleh Bapa. Untuk apa? Untuk memberitakan. Karena
Tuhan itu nggak bisa turun langsung. Kalau dia turun langsung, dunia ini terbakar. Karena kalau abang tahu, ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima Torah, maka Tuhan bilang sama Musa, pagar itu kaki gunung. Jangan ada orang Israel satupun menyentuh kaki gunung. Padahal mereka ada di puncak loh. Itu. Jadi, dan Yesus Tuhan bilang, kalau ada yang menyentuh kaki gunung, itu harus dilenyapkan. Artinya, dalam perjanjian lama, Tuhan tuh nggak bisa didekati oleh siapapun. Dia begitu transenden. Nah, untuk itu dia datang dalam perjanjian baru sebagai manusia dalam kurun waktu 33,5 tahun. Sesudah itu dia mati disalib. Dia naik ke surga. Selanjutnya adalah tugas para murid, para rasul untuk meneruskan Injil. Bukan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi justru karena dia bangkit dari kematian, dia adalah Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi memang Bang begini, Abang memang hebat sekali ya. Cuman memang kalau belajar Alkitab, jadi kalau Abang bilang mengajak orang Kristen back to Bible, itu benar. Dan orang Kristen sudah mengikuti Bible sesungguhnya. Karena ada orang suka bilang begini di komen-komen, oh orang Kristen musuh terbesarnya adalah Bible-nya sendiri. Padahal kita orang Kristen itu udah belajar. Abang belajarkan untuk cari kesalahan, untuk menyerang. Jadi tidak demikian kita orang Kristen, itu sebabnya waktu baca ayat terakhir 30-31, Abang justru berpendapat bahwa Thomas itu kagumnya kepada Allah bukan kepada Yesus. Itu, dan Abang bilang itu karena para orang-orang yang belajar di sekolah mendapatkan. Beda Bang, mereka membaca ayat ini, makanya ketika dia bilang baca 30-31, beda pemahaman dengan ketika Abang baca. Jadi ketika Abang share dan proklamirkan bahwa pendapat para scholar seperti ini, sebenarnya itu pendapat Abang, yang kemudian Abang menggunakan para scholar, karena cara berpikir Kristen dengan cara berpikir Muslim itu berbeda sekali Bang. Berbeda sekali. Jadi saya juga tidak akan mengambil pernyataan orang-orang Muslim tentang isi Quran itu yang bertentangan. Tidak, saya tidak akan mengambil itu karena saya tahu bahwa cara membaca saya Al-Quran dengan cara membaca orang Muslim itu berbeda pengertian, berbeda pemahaman. Saya baca ya. Nih, ini sejarah Silakan, Pak. Muhammad. Saya baca 900 halaman. Ya, ya. Jadi saya baca baik-baik kisah hidup beliau. Saya juga punya buku ini, Kebenaran Tersembunyi dalam Al-Quran. Dan di situ ada 3 terjemahan, terjemahan Titkal, terjemahan alislam.com, dan terjemahan Yusuf Ali. Baik, Itu. baik. Terima kasih Pak Pendeta. Saya izin, saya mau turun Pak Pendeta. Saya mau terima kasih banyak sudah kita bicara panjang lebar ya. Saya ulangi lagi, saya mau disclaimer bahwasanya saya tidak pernah membawa perspektif Islam dalam membahas Bible. Nah, sementara Pak Pendeta ingin meyakinkan ke kita bahwa seluruh Kristen di muka bumi ini tahu Yesus Tuhan. Enggak Pak, faktanya enggak gitu Pak. Inilah yang menjadi kenapa Bapak selalu mengatakan itu menurut Islam. Enggak, karena Bapak memikirkan bahwasanya semua Kristen itu mengakui Yesus Tuhan. Enggak Pak, fakta di lapangan tidak seperti itu. Bahkan hari ini kita lihat di Komal-Komal Pak, antara Wanes dan Tritunggal tidak sejalan tentang Yesus ya. Bahkan ada lagi yang lain. Jadi Syiah dengan Sunni. Beda. Jadi yang kedua saya ingin tanya kepada Bapak bahwasanya syarat masuk surga menurut Yesus adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Saya ingin Bapak sampaikan kepada kami semua, termasuk teman-teman Kristen yang mendengar di sini, tunjukkan dalil bahwa kehendak Bapa di surga adalah menjadikan Yesus Tuhan. Silakan nanti Bapak jelaskan. Saya izin turun. Terima kasih Pak Pendeta. Sehat-sehat selalu. Selamat Saya pagi. mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang Saya baik. juga minta maaf Pak Pendeta kalau ada salah-salah kata dari saya. Kita berbeda dalam keimanan, tetapi kita satu dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat pagi. Assalamualaikum buat saudara-saudaraku di bawah. Assalamualaikum. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi ada Bang Abu sudah naik tadi ya, luar biasa sekali beliau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya, dan menyampaikan beberapa ayat-ayat firman yang menguatkan pertanyaan-pertanyaan
kemudian menjadi manusia. Jadi seperti gitu. Jadi penjelasan dan jawaban kami selalu sama. Kalaupun ada kelompok-kelompok ones ya, Tritunggal dan sebagainya, yaitu pendapat atau pemahaman yang berbeda terhadap isi kitab suci. Tapi kalau ada tadi abang bilang banyak orang Kristen yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Kalau dia tidak mengakui Yesus Tuhan, berarti dia bukan Kristen, gitu ya. Jadi manakala seseorang itu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, berarti dia bukan Kristen. Dan saya yakin tidak ada orang Kristen yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu saksi Yehova ya, misalnya Muhammad tadi katakan, saksi Yehova tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Tapi dia bukan Kristen, makanya dia ditolak di mana-mana gitu. Jadi sama Syiah dengan Sunni itu kan ngeri kalau saya baca sejarah. Bahkan sebagian orang Indonesia mendukung Iran, tapi sebagian juga tidak. Jadi kalau kita juga kaji perbedaan antara Sunni dan Syiah, wah itu mengerikan sekali. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antar sesama Kristen, itu biasa. Interpretasi orang berbeda. Tapi yang pasti setiap orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak ya. Saya waktu sudah jam 8, terima kasih teman-teman sudah komentar ya. Sudah memberikan hadiah-hadiah, terima kasih banyak ya. Tuhan memberkati doa saya ya. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena waktu saya sudah habis ya. Terima kasih, sama-sama Tuhan berkati ya. Semua hadiah-hadiah Anda itu begitu berarti bagi kami untuk kelancaran pelayanan, dan Tuhan memberkati semua ya. Termasuk Bang Abu tadi yang sudah naik, doa saya supaya Abang terus diberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan dan dalam usaha-usaha. Terima kasih. Saya akan akhiri dalam doa. Bapak terima kasih yang terbaik, kasih yang luar biasa hari ini Kau sudah mengizinkan kami berinteraksi dengan kawan-kawan yang ada di TikTok, sehingga ada seorang teman Bang Abu yang sudah naik dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan, penjelasan-penjelasan. Kami menghargai dan berdoa buat Bang Abu, Tuhan berkati dia dalam keluarga dan pekerjaan usaha, dan semua teman-teman yang banyak ya tadi mencapai 1000 penonton. Tuhan berkati mereka masing-masing. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, lemah Tuhan kuatkan, bimbang berikan ketenangan, mereka yang susah duka cita Tuhan hiburkan, mereka yang mengalami masa-masa dalam keluarga Tuhan pulihkan, mereka mengalami masa keuangan Tuhan pulihkan, mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan biar teman-teman di TikTok benar-benar menikmati hari-hari yang indah dalam menjalinnya bersama keluarga, pekerjaan, dan Tuhan memberkati kami hidup ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya teman-teman, masih ada 535 di atas, mohon maaf ya, saya pamit ya. Teman-teman dari Kristen juga semua, Tuhan berkati semuanya. Teman-teman sudah beri hadiah, semuanya diberkati. Kita jumpa lagi besok pagi. Salam sehat selalu, salam toleransi, Tuhan memberkati kita semua. Masa kita harus belajar doktrinmu. Iya, makanya aku bertanya sama mu, doktrin asumsi apa itu, Le? Dan kau bilang lepaskan Framing doktrin apa lah. itu, Le? Kalau kita nggak belajar, dari mana kita tahu? Makanya aku belajar sama Le, doktrin, asumsi, framing, dogma apa itu, Le? Nah itulah lah sebut-sebut, tanggalkan doktrinmu. Memang kamu tahu arti doktrin? Nggak tahu juga lah, minta diajar. Iya, kalau dogma itu apa, Le? Coba dulu jelaskan. Apa itu? Dogma. Dogma itu doktrin, dogmatika. Dogma itu doktrin. Doktrin Framing? itu pengajaran. Tahu nggak? Framing. Ya framing kan istilah kalian, itu bukan istilah kami. Nggak ada di Alkitab kata-kata juga. Asumsi. Nah asumsi itu kan apa yang kamu pikirkan nggak sebenarnya. Itu yang kau pikirkan itu nggak sesuai yang kutanya gitu loh. Bukan tadi apa? artinya asumsi. Beda. Yang kau Asumsi. makanya bro, Le, dengar. Kamu Tadi kau itu kata-kata bawa asumsi kau banyak. Banyak kali asumsimu. Balik lagi ke tiga gitu. Apalah asumsiku? Jadi Bang Idama pribadi Bapak satu, pribadi Yesus satu, Ya, pribadi bagus. Roh satu, Ya, betul? Nah, kita diskusi dulu Pak. Ini bagus ini Pak Billy. Lanjut Pak Billy. Benar Ya, Pak Billy. pribadi Bapak satu, pribadi Yesus satu, pribadi Roh itu satu, betul?
Jadi bahasanya bukan pribadi Bapa satu, tapi Bapa itu adalah pribadi Satu. terus Yesus itu juga adalah pribadi, Roh Dua. Kudus itu pribadi. Jadi Satu ada lagi. 3 pribadi. Satu Roh Jadi Kudus. Roh Allah- Kudus. Iya, pribadi itu. Dia punya Oke, perasaan. berarti ada berapa Makanya pribadi jangan- di situ? Makanya dibilang jangan mendukakan Roh Kudus atau Ya, yang memuji enggak, Roh Bang. Kudus. Enggak, pertanyaannya ada berapa pribadi yang tadi kita hitung barusan? Itu kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, berapa? Berapa pribadi? Itulah Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Ada Ya, 3 berapa pribadi. pribadi itu? Iya, pribadi Bapa satu, Satu. pribadi Yesus satu, pribadi Roh Kudus satu. Jadi berapa? Ada tiga pribadi Allah Tritunggal. Jadi berapa itu pribadinya? Itu Allah Tritunggal tadi, tri itu 3 bahasa Iya. Inggrisnya. Jadi berapa pribadinya? 3. 3 udah dibilangin. Tiga, Nggak ada sebab- oke, sip, 3 pribadi. Berarti Betul. Allah menyatakan diri dengan 3 pribadi yang berbeda. Pribadi, Pribadi ya. Bapa berbeda dengan pribadi Yesus. berarti tiga pribadi ini sejajar atau tidak? Oh iya, setara mereka. Oke, berarti Maksudnya- boleh nggak orang berdoa kepada Roh Kudus? Oh, memang harus. Nah, Makanya dari Orang- ketiga ini doa ini dipanjatkan kepada Bapa, kepada Yesus, apa kepada Roh Kudus doanya? ya, Bapak bisa berdoa kepada Bapa, bisa Hah? berdoa kepada pribadi Yesus dengan menyebut nama Yesus. Bisa menyebut Ada, Yesus nggak bilang begitu. Yesus bilang kalau kamu berdoa, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Betul. Iya. Bisa begitu. Dia